Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haniful Haq dengan NIM 1220015 dengan teman kelompok saya Bu Yuyun Marliana dengan NIM 1220028 akan mempresentasikan atau menjelaskan materi makalah saya tentang kewarganegaraan untuk memenuhi tugas dari matkul Pancasila yang diampu oleh Bu Umi Nadhiro SPDI SPD MPD. Langsung saja saya akan mempresentasikan atau akan langsung menjelaskan tentang makalah saya kewarganegaraan. Latar belakang masalah: sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi stateless atau tidak berkewarganegaraan. Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status dui kewarganegaraan tersebut. Rumusan masalah: A. Apakah pengertian warga negara dan kewarganegaraan? B. Apa sajakah asas-asas kewarganegaraan? C. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? D. Apa saja masalah kewarganegaraan? Tujuan penulisan: 1. Agar dapat mengetahui pengertian warga negara dan kewarganegaraan. 2. Agar dapat mengetahui asas-asas kewarganegaraan. 3. Agar dapat mengetahui bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan. 4. Agar dapat mengetahui masalah kewarganegaraan. Pembahasan. A. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia yaitu 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI atau warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau sebaliknya. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. 2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui kelahiran, pewarganegaraan, pengangkatan anak, pemberian oleh negara terhadap seseorang yang berjasa atau karena alasan kepentingan negara. Lanjut, 2. Asas kewarganegaraan. 1. Asas ius soli atau law of the soli, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. 2. Asas ius sanguinis atau law of the blood, penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya. C. Cara memperoleh kewarganegaraan. 1. Unsur darah keturunan atau ius sanguinis didasarkan kepada kewarganegaraan orang tuanya. 2. Unsur darah tempat kelahiran atau ius soli berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Misalkan ada seseorang dilahirkan di dalam
daerah atau wilayah hukum negara Indonesia, maka dengan sendirinya pun ia memiliki kewarganegaraan Indonesia. 3. Kewarganegaraan atau naturalisasi. Di masalah kewarganegaraan, 1. Apatrid merupakan istilah bagi seorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan ada seseorang yang orang tuanya menganut asas yang berdasarkan tempat kelahiran, namun ia lahir di negara yang menganut asas yang berdasarkan darah keturunan. 2. Bipatrid adalah istilah untuk seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap, atau memiliki 2 kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika ada seseorang yang orang tuanya menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan atau ius sanguinis, sedangkan ia sendiri lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran atau ius soli. 3. Multipatrid merupakan suatu istilah untuk seseorang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang tinggal di daerah perbatasan antara 2 negara, atau juga karena seseorang yang kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Penutup atau kesimpulan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa warga negara dianggap sebagai sebuah komunitas yang membentuk negara berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. 1. Ius soli atau asas kelahiran, ius sanguinis atau asas keturunan, kemudian dalam masalah kewarganegaraan yaitu apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Adapun cara untuk memperoleh kewarganegaraan yaitu unsur darah keturunan atau ius sanguinis, unsur darah tempat kelahiran atau ius soli, dan unsur kewarganegaraan atau naturalisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.